Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas ukuran video yang sudah saya bahas. Saya rangkum untuk kita sama-sama bahas di sini dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan bisa mengedukasi teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, teman-teman bisa mendapatkan link pembeliannya di kolom komentar video ini. Saya sematkan di sana. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's do this, guys. Pesan Prabowo sebelum keluar negeri. Minta wapres, menteri tak berpolitik saat bertugas. Pasti banyak yang sakit hati ketika Pak Prabowo keluar negeri yang menjadi kepemimpinan atau struktur yang seharusnya yang tertinggi adalah wapres, yang sementara menggantikan posisi presiden. Jadi Gibran yang memiliki otoritas tertinggi. Ketika Pak Prabowo keluar negeri, pasti banyak yang sakit hati dan gak terima. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih, hal-hal yang gunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bersih dari penyelewengan, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya sudah memberi instruksi kepada ya. Kalau Gus Hasan punya Prabowo, saya punya Puan Maharani sebagai ketua DPR. Apa? Oke teman-teman ya, lucu juga ya melihat setiap dinamika politik hari ini teman-teman ya. Sebentar ya. Oke, kita next. DPR, nah ini ya lagi menjadi perbincangan hangat ya. DPR tanpa foto wapres, kita balas pilkada serentak tanpa Red Bull katanya ya, tanpa banteng. Coba kita lihat tanggapan netizen kalau gini ya. Nah, sebentar ya teman-teman, ini dia. Tanggapan netizen, Red Bull kalah di semua provinsi, menyalah. Apa itu Red Bull? Nggak tahu ya. Di kabupaten kayaknya dari Red Bull semua gimana nih? Serius nanya kenapa ketua DPR nggak diganti? Red Bull jangan dikasih kursi. Sembelit Red Bull untuk Natal woi. Emang gedung DPR ya, milik si Merah aja ya? Oke teman-teman ya, kita next dulu ya. Gebrakan baru lagi dari Menteri Pertanian. Sekarang kalau di desa lu ada korupsi, lu bisa laporin dan WA langsung ke Pak Menteri. Nih videonya dan catat WA-nya. Catat. Ada nomor HP. Sebarkan nomor HP ini, nomor HP yang langsung ke saya. Manakala terjadi ada korban, ada meminta fee dan seterusnya, saya sebut aja. 0812 3539 7615. Kami ingin bersihkan di Kementerian Pertanian. Kalau kayak gini kan seru, Ngeri. kalian bisa ngelapor kalau kades kalian ada yang korupsi. Tapi ingat, nomor ini khusus di bidang pertanian. Jadi kalau ada petani yang ngerasa desanya ada korupsi, dipersulit air, pupuk, langsung aja WA ke Pak Menteri. Kan seru tuh kalau pemerintahan kayak sekarang kayak gitu. Bang, lo lagi beberes kayak Pak Prabowo ya? Bukan beberes kayak Pak Prabowo. Jadi ini adalah produk kedua gua, yaitu parfum. Oke teman-teman ya, jadi ngeri juga teman-teman pemerintahan Pak Prabowo ini ya. Sampai menterinya memberikan nomor pribadinya secara langsung di publik. Ini nomor pribadi saya. Kalian bayangkan itu petani di Indonesia itu bukan hanya 1000-2000, tapi sampai jutaan petani yang ada di Indonesia ini teman-teman. Bayangkan kalau petani semuanya mengeluh ke dia dan meledak HP-nya. Tapi itulah sebagai bentuk kepedulian, tidak ada batasan antara menteri dengan rakyat. Mereka menunjukkan seperti itulah sebenarnya fungsi mereka yang duduk di bangku pemerintahan, yaitu menjadi orang-orang yang benar-benar sedekat itu dengan rakyat. Mereka benar-benar melayani rakyat, ya bukan melayani diri mereka dan kelompok mereka. Pemerintahan Pak Prabowo kali ini itu benar-benar berbeda dari yang lain teman-temannya, soal bagaimana ketegasan memberantas korupsi. Ini benar-benar sesuatu hal yang lain yang kita lihat, ini sebuah warna yang lain yang kita lihat dalam pemerintahan. Menteri memberikan nomor WhatsApp-nya secara pribadi. Silakan telepon saya, langsung ke saya. Luar biasa teman-teman ya. Satu pun video saya itu yang
sampai menjelekkan, ya, menilai negatif umat Islam yang lain. Jangan. Ya. Saya takut. Tidak ada satupun video Pak Amin Rais yang menjelekkan orang lain katanya. Memang umur segini memang sudah pikun ya. Sedangkan rekam jejaknya di mana-mana dia mengatakan Pak Jokowi itu seperti ini, seperti itu, bahkan sangat kasar kata-katanya menjelekkan Pak Jokowi dan keluarganya ya. Dan kemudian seperti yang tidak mempunyai salah sama sekali, dia mengatakan tidak satupun video saya itu pernah menjelekkan orang lain. Udah pikun. Coba tanggapan netizen seperti apa ya? Lengah dikit sengkuni jadi kiai. Akhirnya bertobat juga Mbak. Tanda-tanda ini. Loh, baru sadar Mbak Amin. Udah umur. Kadang barusan bilang A, 1 jam kemudian udah B. Sengkuni, satu yang nggak pernah. Tapi semuanya iya. Ya, satu nggak pernah tapi semuanya katanya ya. Aduh, pura-pura lupa ya. Barangkali yang kalau sampai saya begitu, justru di mata Allah saya lebih buruk daripada yang saya kritik. Satupun video saya itu. Iya, satu pun videonya, tapi semuanya pun. Prabowo sampaikan dana desa lebih baik di stop sebab kades banyak yang korupsi. Benar sekali Pak Prabowo. Ya, itu seperti menciptakan sebuah peluang untuk mereka melakukan korupsi. Sebaiknya di stop dan kemudian temukan cara bagaimana agar supaya dana ini bisa tersalurkan dengan tepat dan transparan. Jangan dananya ditransfer ke rekening kades, itu akan menyebabkan atau menimbulkan iblis dalam hati mereka untuk menggoda mereka untuk pakai saja uangnya. Jangan kalian bangun desa, pakai saja uangnya. Ya, karena ya di dalam Bible saya teman-teman ya, ini hanya ada 2 saingan yang bisa menggoda manusia, yaitu yang bisa mengajak manusia untuk menyembah, yaitu yang pertama Allah dan Mamon. Mamon ini adalah harta, kekayaan. Ya, orang itu hatinya bisa terjerumus kepada harta kekayaan jika itu mempunyai kesempatan. Makanya jika ada program untuk dicurahkan dana desa dan dananya itu masuk ke rekening kades tersebut, itu 70% godaannya itu kuat untuk mereka korupsi teman-teman. Makanya tepat jika Pak Prabowo sampaikan bahwa lebih baik dana desa di stop karena kades banyak yang korupsi, dan kemudian bukan berarti di stop dan kemudian pembangunan di desa itu tidak pernah jalan, itu kemudian akan menjadi hal yang salah. Tapi itu di stop, kemudian cari cara bagaimana cara untuk melakukan segala sesuatu secara transparan, terbuka, agar supaya masyarakat juga bisa melihat. Jadi misalnya Pak Prabowo memilih orang di setiap daerah, orang yang bisa dipercaya di setiap daerah, setiap desa, dan kemudian dananya dicairkan dan kemudian dilakukan secara transparan, tidak tertutup seperti itu. Masyarakat bisa tahu teman-teman, ada yang bisa kawal ya. Karena itu ya, godaan uang memang sangat besar teman-teman. Orang yang bersih sekalipun kalau digoda dengan uang yang begitu besar, itu bisa kabur matanya teman-teman. Jadi lebih baik jangan ciptakan kesempatan seperti ini. Dia adalah wakil presiden pilihan rakyat dan DPR katanya wakil rakyat. Jika rakyat memilihnya, kenapa wakilnya tidak memasang fotonya? Perilakumu menunjukkan contoh yang tidak menghargai apa yang jadi pilihan rakyat. Ya, memang baru-baru ini viral ya teman-teman soal bagaimana di DPR tidak memasang foto calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dimana rakyat yang memilihnya itu adalah kedaulatan rakyat dan adalah mandat yang diberikan rakyat. Dan seharusnya mereka yang menamakan dirinya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, harus bisa taat dan patuh kepada pilihan rakyat ini dengan mereka menghormati siapapun yang dipilih rakyat Indonesia. Kalian suka atau nggak suka dengan Gibran, kalau kalian menamakan diri kalian Dewan Perwakilan Rakyat, kalian harus seirama dan setuju dengan apa yang dipilih rakyat. Hormati dia, pasang fotonya. Jangan hanya presiden, wakil presiden juga kalian pajang fotonya. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar yang akan menimbulkan riak di tengah-tengah masyarakat. Coba kita tanggapi komentar-komentar yang ada. Mari kita jadikan Gerindra partai nomor 1 dan kita coblos semua calon yang diusung Gerindra. Lebih enak ngadu ke Gerindra daripada DPR. Oh, betul sekali ya. Masyarakat sekarang ngadunya ke Gerindra teman-teman ya, ke admin Gerindra, karena fast respon dan dijawab semuanya.
Jangan menutup mata bahwa Prabowo tanpa Gibran bakal menang. Dan sebaliknya, Gibran tanpa Prabowo juga menang. Mereka sudah pas sesuai porsinya ya. Mereka adalah dua kesatuan yang dipilih rakyat, yang dimau rakyat untuk memimpin rakyat Indonesia. Kenapa ya orang jujur itu musuhnya banyak, menyala wapresku ya. Jadi kalau kalian ingin dihormati rakyat, kalian harus seirama, seia sekata dengan apa yang dimau rakyat. Jangan rakyat memilih ini tapi kalian gak mau menghormati apa yang menjadi pilihan rakyat. Ya, semoga ini bisa memberikan pelajaran buat teman-teman atau bapak ibu kita yang duduk di Senayan sana, teman-teman, di DPR. Agar supaya ya hormati apa yang menjadi pilihan dan mandat rakyat Indonesia. Jangan hanya setengah-setengah. Nah, ini kan menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat. Dan ya dalam pembahasan video-video ini kita juga melihat bahwa ada warna dan sesuatu hal yang belum kita lihat di pemerintahan sebelumnya, soal bagaimana seorang menteri itu sampai memberikan nomor WhatsApp kepada masyarakat. Dan juga ya saya berharap Pak Prabowo bisa melanjutkan sinergi dari Pak Jokowi, tapi ada hal yang mungkin yang baru yang ditegaskan, yaitu lebih garang lagi kepada koruptor tanpa memandang bulu siapa dia ya, entah statusnya sebagai petinggi partai atau apapun. Kalau kedapatan korupsi, tangkap ya. Oke teman-teman, silahkan berikan pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, di belakang juga ada desainnya. Teman-teman bisa melihat link pembelian, saya sertakan link pembeliannya di kolom komentar video ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.